Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Di pagi hari ini saya akan membacakan surat At-Thariq, surat yang ke-86, ayat ke-5 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fal yandur, maka hendaklah memperhatikan al insanu, manusia, mimma, dari apa, khuliqa, diciptakan manusia. Khuliqa, diciptakan manusia, mimma, dari air mani, dafikin, yang memancar. Yakhruju, keluar air mani, mim baini sulbi, dari antara tulang punggung laki-laki, wattara'ibi, dan tulang dada perempuan. Innahu, sesungguhnya Allah, ala raj'ihi, atas mengembalikannya, laqadirun, sungguh yang maha kuasa. Yauma tubla, pada hari ditampakkan, as-sarairu, semua rahasia. Fama lahu, maka tidak ada untuk manusia, min quwwatin, dari kekuatan, wala nasirin, dan tidak yang menolong. Ayat yang kelima berbunyi, falyanduril insan mimma khuliq, maka hendaklah manusia merenung, memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ulama-ulama mengartikan al-insan di sini bukan Nabi Adam, juga bukan Nyai Hawa, juga bukan Nabi Isa, namun manusia yang keempat. Karena manusia itu ada empat. Pertama, manusia tanpa bapak, tanpa ibu, itulah Nabi Adam. Kemudian ada manusia tanpa ibu tapi pakai bapak, itulah Nyai Hawa. Kemudian ada manusia pakai ibu tidak ada bapak, itu namanya Nabi Isa. Kemudian yang keempat, manusia pakai bapak, pakai ibu, yaitu kita semua, selain Nabi Adam, selain Nyai Hawa, dan selain Nabi Isa. Berarti termasuk saya, termasuk panjenengan. Dengan demikian panjenengan diperintah oleh Allah untuk memperhatikan dari apa kita ini diciptakan. Ternyata dijawab sendiri oleh Allah, khuliqa mimma dafikin. Manusia diciptakan oleh Allah dari air mani yang memancar.
air mani yang memancar inilah air mani yang sehat. Kalau air mani keluarnya kok dilewer, itu namanya tidak sehat. Sehingga istilah dokter mandul, laki-laki yang mandul. Itu kalau tidak dafik, tidak cerot gitu. Kemudian menurut para ahli, sekali pancar itu mengandung bibit manusia sebanyak 200 juta. Jadi sekali laki-laki memancarkan air mani, itu yang keluar sebanyak 200 juta bibit manusia. Kalau tidak percaya silakan hitung sendiri. Namun yang jadi hanya satu. Berarti 200 juta bibit manusia itu berebut. Saya saja yang jadi, akhirnya hanya satu yang jadi. Berarti manusia itu selalu berebut. Mulai dari mau bertemu dengan telur wanita sudah berebut, ketika sekolah ia berebut cari sekolahan yang paling bagus, kemudian kerja ya begitu, rebut-rebutan dan seterusnya. Kemudian yakhruju mim baini sulbi wa taraib. Air mani itu keluar dari tulang punggung laki-laki yang warnanya putih kental, wataraibi, dan keluar dari tulang dada wanita yang encer dan agak kekuning-kuningan. Kemudian setelah bertemu, masuklah ke dalam rahim. Lah pada saat rahim itu kemasukan, langsung pintu rahim tertutup, sehingga kumpul lagi tidak akan kemasukan, kumpul lagi tidak akan kemasukan. Dan secara adat, secara umum, perempuan itu kalau rahimnya sudah ada isi, maka tidak lagi mengalami menstruasi. Saya pernah mendengar uraian, mengapa kalau sudah hamil tidak menstruasi? Karena di dalam rahim ibu ada sebangsa kasur yang usianya hanya 23 hari atau 24 hari. Bila kasur itu tidak ditempati, maka rusak. Kemudian mencair menjadi darah. Lalu keluarlah dia menjadi darah haid. Setelah 6 hari atau 7 hari kemudian bersih, lalu Allah membuat kasur lagi secara otomatis. Hari pertama tipis, kedua tipis, setelah hari ke-12 sempurna, kemudian sempurna, setelah 23 hari rusak lagi. Namun kalau sudah ada yang menempati, baru awet, tidak rusak. Makanya perempuan kalau sudah hamil rata-rata tidak haid. Namun ada 1, 2, 3 wanita sudah hamil tapi masih haid itu. Mengapa bisa? Menurut Profesor Jalinius itu, dia mengatakan karena al-janinu soghirun wa quwwatul ummi wafirah. Bayi yang ada di rahim itu terlalu kecil,
Sementara fisik ibunya terlalu sempurna, terlalu kuat. Gara-gara itulah akhirnya walaupun dia hamil, dia tetap masih mengeluarkan darah haid. Perempuan semacam ini rawan mengalami hamlun ala hamlin, kandungan di atas kandungan, sehingga kadang-kadang lahir brol sebanyak 5. Ini ranking 1 di Indonesia. Kalau di Iran sekali brol 7. Ini ranking 1 di negara Iran. Kalau di India sekali melahirkan 8, Pak. Ini ranking 1 di dunia. Jadi sedunia ini hanya mengalami sekali itu. Perempuan sekali melahirkan 8 dan dilarang anaknya perempuan semuanya pernah ditayangkan di TV. Irungnya bangir-bangir, pakaiannya seragam, lucu-lucu. Lah perempuan semacam itu umpama melahirkan 10 kali saja, Pak, sudah 80 kawin semuanya sudah 160. Umpama nyalon jadi kepala desa, insya Allah menang, karena keluarga besar. Kemudian sebab yang kedua, mengapa perempuan hamil masih ada yang haid? Alasannya adalah al-janinu maridun tabaan li ummi. Bayi yang ada di dalam rahim sakit. Mengapa sakit? Tabaan li ummihi, karena ikut ibunya. Karena ketika ibunya hamil, dia menjadi kembang bayang. Ada kan ya? Perempuan hamil sudah tidak mampu apa-apa, hanya berbaring, hanya rebahan di tempat tidur karena dia sakit-sakitan. Lah begini ini kadang-kadang mempengaruhi kepada bayi, sehingga janin yang ada di perut ikut sakit. Lah kondisi sakitnya janin ini kadang-kadang menyebabkan dia sudah hamil namun masih mengeluarkan darah haid. Makanya kalau ibu-ibu kok ada yang mengalami semacam itu, tidak perlu takut, karena memang ada 1, 2, 3 orang sudah hamil namun masih tetap mengeluarkan darah haid. Lah setelah masuk ke dalam rahim, Bu, Nabi Muhammad mengatakan nutfah, itulah namanya nutfah, pertemuan sperma laki-laki dengan telur wanita. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh itu Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah marhalatan ba'da marhalah, satu tahap setelah tahapan yang lain, yaitu pertama nutfah, pertemuan sperma laki-laki dan telur wanita. Itu selama arba'ina yauman, 40 hari. Setelah 40 hari berubah menjadi alaqah. Ulama-ulama dulu mengartikan alaqah itu segenggam darah. Namun ahli embriolog mengatakan bukan darah itu, tapi sesuatu berbentuk seperti cacing yang gemelantung di rongga-rongga rahim, dan sesuatu itu berkembang 2 kali lipat, dari 1 menjadi 2,
dari 2 menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16, menjadi 32, menjadi 64, dan seterusnya sampai rongga-rongga rahim itu penuh. Itulah namanya alaqah. Itu pun butuh waktu 40 hari. Setelah itu berubah menjadi mudghah, segenggam daging. Setelah 40 hari baru Allah mengutus malaikat pertama untuk yanfukhu fihi ruh, dikasih ruh. Sehingga ulama-ulama mengatakan manusia itu ketika di dalam rahim, kalau usianya sudah 40 hari, 40 hari, 40 hari, berarti 4 bulan baru dikasih roh. Walaupun ada yang berpendapat manusia dikasih roh ketika di dalam rahim itu umur 40. Ada yang mengatakan begitu. Namun secara umum 4 bulan dikasihlah roh. Makanya kalau ada wanita hamil umur 4 bulan ke atas kok isqatul hamli, melakukan aborsi, maka dosanya itu besar. Kalau di bawah umur 4 bulan kok aborsi, ya dosa. Hanya istilah panjenengan, kalau baru di bawah 4 bulan kok aborsi berarti dosa. Namun kalau sudah 4 bulan ke atas dosa. Itu beda kan antara dosa dan dosa. Istilah santri, kalau pengguguran di bawah umur 4 bulan namanya haram. Namun kalau 4 bulan ke atas namanya haram. Berarti dosanya itu kelas berat, kelas Mactison. Sehingga jangan ada yang menggugurkan. Jenengan pernah melihat film tentang aborsi, Pak? Pernah? Nggak pernah? Pernah, Pak? Kalau para ulama ditunjukkan itu. Caranya Masya Allah, Pak, sebelum dikeluarkan itu gunting dimasukkan dulu lewat vagina, Pak. Kemudian janin dipotong-potong, tok gitu, Pak. Potong terus itu. Setelah itu baru ambil irus dimasukkan, langsung tarik brol begitu. Sehingga sering terjadi pendarahan lalu meninggal dunia. Itu resiko aborsi. Dan kalau sudah pernah aborsi, kata mereka seumur-umur tidak akan bisa lagi hamil. Begitu, Pak. Makanya Islam sendiri mengharamkan baik yang sudah ada rohnya maupun belum ada rohnya, illa li dzaruratin, kecuali kalau ada darurat. Menurut penelitian, kalau ini terus bisa membahayakan kepada ibunya. Lah kalau sudah ahli medis mengatakan begitu, berarti apa? Az-dzaruratu tubihul mahdzura. Darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang dilarang. Namun tidak boleh asal ngomong darurat, tidak boleh. Harus betul-betul ada ahli yang meneliti dengan seteliti-telitinya, kemudian baru bisa memutuskan. Kemudian setelah ditiup rohnya, Pak, lalu ditentukan jinsiyatuhu, Pak, kelaminnya. Dzakaron dibuat laki-laki, am unsa atau dibuat perempuan. Sehingga malaikat mengatakan, ya Rabb, adzakarun am unsa, janin yang ada di dalam perut ini dibikin laki-laki atau dibikin perempuan.
Kalau Allah menjawab dzakarun laki-laki, ya sudah dibuatkan kelamin laki-laki. Kalau Allah menjawab unsa perempuan, maka dibikinlah perempuan. Sehingga kalau panjenengan kepingin punya anak laki atau kepingin punya anak perempuan, berdoanya sebelum kandungan usia 4 bulan. Karena itu belum ditentukan jinsiyatuhum, kelaminnya. Namun kalau sudah berusia 4 bulan berarti sudah ditentukan. Walaupun panjenengan dungo, ya Allah berilah aku anak laki-laki, ya Allah berilah aku anak laki-laki, malaikatnya tertawa, anakmu wedok. Walaupun berdoa terus menerus tetap tidak akan berubah menjadi laki-laki. Kalau toh berubah malah bahaya, nanti menjadi khunsa, banci, laki perempuan tapi bergaya laki-laki, atau laki-laki bergaya perempuan, itu namanya khunsa, banci. Sehingga manusia itu hanya 2, kalau tidak laki-laki ya perempuan, kalau tidak perempuan ya laki-laki. Kemudian mungkin ada orang ngomong, Pak, dalam kenyataan itu, dalam kenyataan di lapangan, mengapa kok ada manusia lahir tanpa kelamin itu? Sehingga kalau kencing itu hanya menetes seperti kalau untuk meresi santan ya, menetes. Jawabannya semua manusia punya kelamin. Hanya kelamin itu model 2. Pertama, kelamin menonjol keluar sehingga kelihatan seperti milik kita ini. Kemudian yang kedua, kelamin menonjol ke dalam. Lah karena menonjol ke dalam tidak kelihatan, makanya manusia semacam ini perlu diadakan PK, penegasan kelamin, dibawa ke mana itu, Surabaya yang terkenal itu, dibawa ke situ, diadakan operasi penegasan kelamin. Ketika dibedah, dibuka, nanti kelihatan kelaminnya. Kalau laki-laki kelihatan kelamin laki-lakinya, kalau perempuan kelihatan kelamin perempuannya. Kalau sudah dibuka oleh dokter ternyata kelaminnya laki-laki, orang tua tidak boleh usul, dok dibuatkan perempuan saja dok, tidak boleh. Itu namanya falayugo yuruna khalqallah, termasuk merubah ciptaan Allah Ta'ala. Begitu pula umpama dibuka ternyata kelihatan perempuannya, maka tidak boleh usul, dok saya sudah punya anak perempuan 6, anak ini yang ke-7 buat saja laki-laki, juga tidak boleh. Karena itu merubah ciptaan Allah Ta'ala, begitu. Kemudian ada pula kenyataan di lapangan, anak lahir punya 2 kelamin itu. Lalu bagaimana itu? Dianggap laki-laki apa perempuan? Lah kalau zaman dulu Pak, dilihat mana yang dominan. Kalau yang dominan kelamin laki-laki berarti dianggap laki-laki. Kemudian kalau yang dominan itu perempuan berarti dianggap perempuan. Kalau sekarang gampang, dilihat saja punya rahim apa tidak. Karena yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanya satu kan, rahim. Kalau tidak punya rahim berarti laki-laki, kalau punya rahim berarti perempuan. Mengapa kok perlu PK, penegasan kelamin? Karena di dalam syariat Islam itu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki wajib Jumatan, perempuan boleh Jumatan, boleh tidak. Sehingga
perjumatan untuk perempuan hukumnya? Jangan dijawab sunnah, Pak. Kalau sunnah berarti apa? Meninggalkan duhur yang hukumnya wajib untuk melaksanakan jumatan yang hukumnya sunnah. Tidak begitu. Sehingga ulama mengatakan hukum perempuan jumatan adalah wajib mukhayyar. Artinya apa? Setiap hari Jumat datang, orang perempuan diwajibkan memilih. Memilih zuhur, ya zuhur tidak pakai jumatan. Kalau memilih jumatan, ya jumatan tidak pakai zuhur, sehingga disebut wajib mukhayyar. Dan boleh, karena banyak perempuan pada zaman Nabi Muhammad juga mengikuti sholat Jum'ah. Namun, yaitu ada perbedaan. Bila datang ke masjid tidak usah berhias seperti menghadiri resepsi perkawinan, dan juga tidak perlu memakai tibun, wangi-wangian. Nanti menyebabkan orang laki-laki gagal fokus, mubaliknya pun gagal fokus, sehingga harus biasa-biasa saja. Kemudian diteruskan, setelah jinsiahnya, kelaminnya ditentukan, maka malaikat diperintah oleh Allah mencatat 4 hal. Pertama, ajaluhu, dicatat, ditentukan ajalnya, masa hidupnya. Dikasih seperti Nabi Nuh 1780 tahun, apa dikasih seperti Nabi Ibrahim 175 tahun, atau seperti Nabi Musa 120 tahun, atau seperti Nabi Muhammad 63 tahun, Abu Bakar 63 tahun, Umar 63 tahun, Ali 63 tahun. Yang panjang Utsman, Pak, 80 tahun. Namun karena kita ini umat Nabi Muhammad, Nabi sudah mengatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 dan 70. Berarti jenengan kalau sudah berusia 69 tahun, berarti harus siaga 1. Kalau sudah 70 tahun, harus siap-siap menyambut kedatangan tamu mulia bernama Ijro'il. Lah janin yang ada di dalam perut ibunya ya begitu, ditulis oleh malaikat. Ditentukan kalau 63 seperti Nabi ya begitu. Kalau 70 berarti pas batas akhir dari umur umat Nabi Muhammad. Semuanya itu merupakan hak prerogatif Allah Ta'ala. Seperti presiden punya hak prerogatif untuk memilih menteri. Jangan masuk enggak? Begitu. Kemudian setelah ditentukan ajalnya, lalu ditulis pula rezekinya. Kata rezeki itu banyak, mengandung banyak arti. Punya istri setia ya rezeki, punya anak yang patuh juga rezeki, gitu. Kemudian kekayaan juga rezeki, kemudian uang itu pun rezeki. Sehingga kalau disingkat saja, ditentukan rezekinya. Oh, anak ini selama hidup kuberi kekayaan 42,6 triliun. Seperti siapa, Pak? Seperti anaknya Pak Harto, itu punya kekayaan 42,6 triliun. Pernah membaca YouTube yang isinya apa?
kekayaan harta kekayaan anak-anak presiden itu. Mulai dari apa? Dari Pak Harto, Pak Bambang Tri, kemudian Pak Sigit, kemudian Mas Tommy, kemudian Mbak Tutut itu kekayaannya 9,9 T, kemudian Mbak Titi mantannya Pak Prabowo itu sampai Ilham Habibie itu semuanya Pak. Nah itu Allah ya begitu memberi rezeki kepada kita ketika kita di rahim itu ditulis Pak sekian, ada yang 1 miliar saja, bahkan ada yang ditulis rezekinya hanya 10.000. Lah karena rezekinya hanya 10.000 berarti begitu dia lahir dia nangis kehausan kelaparan. Sementara air susu ibunya belum produksi. Akhirnya dibelikan susu di toko 10.000. Begitu diminum langsung tersedak Pak, mati. Mengapa mati? Karena rezekinya hanya 10.000. Dan 10.000 itu sudah diambil habis dia mati. Makanya kalau sekarang ini panjenengan masih hidup berarti apa? Jatah rezeki panjenengan masih ada. Makanya tenang saja Pak ya. Tidak usah tergubuh-gubuh pulang nyambut gawe. Hanya di dalam Allah membagi-bagi rezeki itu begitu Pak. Ia bersutu wayak diru. Kadang-kadang menggunakan gaya brol. Seperti Nabi Sulaiman sejak kecil rezekinya brol sampai tua brol habis wafat. Kemudian beda dengan Nabi Daud, rezekinya yakdiru, cerit. Setelah dia berhasil membunuh Raja Jalut, kemudian Daud diberi penghargaan oleh Tolut, diambil menantu. Tidak lama Tolut wafat. Lalu Nabi Daud terpilih menjadi raja. Lah pada waktu itu baru brol habis wafat. Kemudian ada yang gaya seperti Nabi Muhammad. Ketika masih kecil rezekinya cerit sampai buruh angon milik angon kambing milik orang Mekah ala kororito dengan upah beberapa rupiah. Kemudian setelah kawin dengan Nyai Khotijah baru brol. Kemudian setelah hijrah ke Madinah mulai cerit. Setelah itu baru brol lagi, cerit lagi habis wafat. Sehingga ketika Nabi Muhammad wafat di rumah Aisyah tidak ada harta apapun. Emas batangan tidak ada, logam mulia tidak ada, yang ada hanya apa? Gandum setengah gantang. Itu di rumah Aisyah. Dan anehnya gandum setengah gantang itu tiap hari diambil lalu dimasak, tiap hari diambil dimasak, tidak bisa sampai beberapa bulan. Akhirnya Nyai Aisyah kepingin tahu seberapa sih banyaknya, kok tidak habis. Begitu dilihat dan dikeluarkan langsung fania, hilang. Sampai Aisyah mengatakan mungkin seandainya itu tidak saya takar, dia akan terus ada sampai saya wafat. Namun karena saya ceroboh akhirnya hilang gitu Pak. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad wafat tidak meninggalkan apapun, sehingga tidak masuk YouTube Pak. Umpama meninggalkan masuk YouTube sehingga bisa diterangkan, oh anaknya Nabi punya kekayaan sekian, istrinya sekian begitu. Lah jenengan milih yang mana? Yang brol apa yang cerit? Brol Pak. Nah, berarti apa?
cepet-cepet siap-siap ya. Karena apa? Kalau jatahnya habis sudah berarti tidak bisa ditahan lagi, harus wafat. Berarti enak cerit-cerit awet ya. Hanya enak mana ketika masih muda, brol-brol atau cerit-cerit? Cerit-cerit. Harapan istrinya jelek. Karena apa? Mana mungkin perempuan cantik mau menerima laki-laki yang melamar pakai sepeda onto yang ada musiknya keratak. Yakin ditolak Pak ya? Berarti apa? Ya, karena lamaran ditolak ganti yang lain, ditolak juga, maka ganti perempuan yang terjelek. Setelah kawin astagfirullah berubah brol menjadi kewaya raya. Bagaimana Pak? Sudah terlanjur bojonya jelek, lah kok jadi kaya raya. Mau poligami gak mentolo. Melarati wong loro. Kan gitu. Berarti enak mana? Kalau jenengan jawab brol, bayang ketika muda suge cari bojo cantiknya seperti apa bisa, setelah kawin lah kok rezekinya ia kediru, cerit. Pira si istri nyanyi, Pak, pulangkan saja aku. Kabur itu. Makanya ala kulli hal adalah terserah kepada Allah Ta'ala saja. Dikasih brol ya syukurilah, dikasih cerit-cerit ya sabarlah, sehingga sabar baik untuk kita, syukur pun baik untuk kita, sehingga itulah yang menakjubkan Nabi terhadap diri orang-orang mukmin. Kemudian setelah ditentukan rezekinya, ditentukan pula amalnya. Dia menjadi apa itu ditentukan, Pak. Menjadi ASN ditentukan, menjadi menteri sudah ditentukan, kemudian menjadi gubernur sudah ditentukan, segala-galanya sudah ditentukan, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang pernah dialami itu pun sudah ditentukan oleh Allah sejak kita berada di dalam rahim ibu. Kemudian yang keempat, sakiyun amsaidun, ditentukan pula nasibnya, Pak. Nasibnya itu sakiyun, menjadi orang celaka, berarti mengarah ke neraka, ausaidun, atau menjadi orang yang bejo, kemayangan, yang berbahagia, berarti arahnya ke surga, itu pun sudah ditentukan. Lah gara-gara Nabi Muhammad menjelaskan hal itu, akhirnya sahabat ngomong, bi afala natakilu ala kitabina, bi apa kita tidak perlu bertawakal saja, takdirnya sugih ya sugih walaupun hanya rebahan saja, takdirnya melarat ya melarat walaupun sampai menjadi TKI di Malaysia, di Korea, tetap akan menjadi melarat karena sampai di sana ditangkap oleh polisi sana karena ilegal ya. Pendatang haram itu akhirnya tidak jadi sugih, malah ditahan di sana, didenda, kemudian dideportasi, akhirnya tidak bisa lagi ke sana. Bayangkan. Fakir lagi. Begitu pula kalau takdirnya surga ya surga, kalau takdirnya neraka ya neraka. Ternyata Nabi ngomong, lah tidak boleh, tawakal tidak boleh. Ikmalu fakulun muyasarun lima khuliqalah. Kamu tetap wajib ikhtiar. Ikhtiar. Karena apa? Karena apa? Semua orang akan diberi kemudahan oleh Allah sesuai dengan takdirnya. Kalau takdirnya surga, Pak, maka orang akan diberi kemudahan untuk melaksanakan ibadah,
Kalau takdirnya surga, orang diberi kemudahan melangkahkan kaki ke masjid, baik untuk sholat jamaah, untuk menghadiri kajian-kajian, itu diberi kemudahan. Sampai bangun jam 2, setengah 3 sholat malam, itu pun bukti kalau panjenengan diberi kemudahan oleh Allah untuk menuju ke sana. Di samping usaha zahir, usaha batin. Apa batinnya Pak? Dungo. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu namanya apa? Ikhtiar. Lah setelah itu 9 bulan 10 hari barulah manusia keluar dari rahim, kemudian menjadi balita dan seterusnya. Kemudian yang perlu dicatat Pak, untuk apa Allah menyuruh panjenengan untuk merenung gitu. Fal yanduril insan, ya kan? Jenengan diperintah oleh Allah merenung tentang asal mula ciptaan kita. Kita menjadi seperti ini dulu itu bagaimana itu? Allah menyuruh panjenengan merenung. Ternyata di antara tujuan Allah agar panjenengan tidak menjadi orang sombong, Allah yakuna mutakabbira, agar manusia tidak menyombongkan diri. Sehingga walaupun berhasil menjadi raja, berhasil menjadi presiden, berhasil menjadi menteri, berhasil menjadi gubernur, berhasil menjadi jenderal, berhasil menjadi orang kaya plus raya, jangan sombong. Itu maksudnya Pak. Karena apa? Sehebat apapun manusia, tetap dia diciptakan dari air mani yang hina dina. Walaupun sehebat apapun dia, tetap dia itu diciptakan oleh Allah dari air mani, kemudian berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah, kemudian lahir dalam keadaan tidak berdaya. Begitu. Hal ini diantara sebabnya Pak, karena ada seorang kafir zaman Nabi Muhammad bernama Kildah bin Usaid bin Khalaf. Dia ini masya Allah Pak, laki-laki terkuat. Saking kuatnya dia Pak, dia pernah menyuruh temannya sebanyak 10 untuk menarik kulit lembu yang dia idak. Berarti dia berdiri mengidai kulit lembu, kemudian ditarik oleh 10 orang Pak, tidak bergerak sampai kulitnya itu jebol. Dia tetap berdiri, tidak bergeser sedikit pun, saking kuatnya. Sampai ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran Pak, alaiha tis'ata asar, penjaga neraka sakor itu sebanyak 19 malaikat. Ternyata Kildah bengok-bengok, kalau penjaga neraka sakor hanya 19 malaikat, gampang. Wahai teman-temanku, kamu bagian 2 malaikat, keroyokan malaikat itu ya, 2 itu sampai mati. Kemudian biarkan saya yang menghadapi 17 malaikat. Dia bisa menimbang Pak, fisiknya, kekuatannya itu bisa mengalahkan 17 malaikat. Sehingga penjaga neraka sakor sebanyak 19, dia yang akan menghadapi sendirian sebanyak 17 malaikat, sedangkan yang 2 malaikat sisanya ben dikeroyok oleh teman-temannya. Begitu. Saking sombongnya, padahal Allah melanjutkan ayat berikutnya Pak, padahal Allah menerangkan penjaga malaikat sakor itu 19 hanya fitnatan, ujian.
untuk manusia. Ternyata orang-orang kafir tidak tahan diri sampai menampakkan kesombongannya. Itulah kildah. Lah ternyata pada suatu hari kildah jalan-jalan ketemu Nabi Muhammad seorang diri. Langsung Nabi Muhammad ditantang, idza soroktani aman tubik. Wahai Muhammad, kalau kamu mampu mengalahkan saya sanggup beriman kepada engkau. Kira-kira ya Nabi Muhammad kabur apa? Enggak. Nabi Muhammad siap, oke. Akhirnya berhadapan-hadapan. Begitu kildah menyerang Nabi, dengan secepat kilat kildah jatuh. Entah Nabi menggunakan jurus apa itu, Pak. Diserang oleh kildah, langsung dia jatuh. Kemudian tidak terima, masih nantang yang kedua kali. Diulangi gitu. Akhirnya berhadapan lagi, sama-sama geraknya. Ketika kildah menyerang, dengan secepat kilat Nabi Muhammad bergerak, kildah jatuh lagi. Masih tidak mau terima, Pak. Nantang lagi yang ketiga, jatuh lagi. Ternyata dia pun la yu'minu, tetap tidak mau beriman. Padahal Nabi Muhammad sudah memenuhi janji. Apa itu? Dia bisa kalah, namun dia tidak mau beriman. Nabi Muhammad pun biasa-biasa saja, karena la ikraha fiddin. Di dalam urusan akidah, dalam urusan agama, kita tidak boleh memaksa. Apa artinya? Orang masuk Islam dengan paksaan, nanti Islamnya malah Islam abal-abal itu. Sehingga Islam hanya ucapannya saja, atau Islam hanya KTP-nya saja. Sehingga besok pada hari kiamat yang masuk surga KTP ini. Karena yang Islam kan itu. Kemudian yang kedua, Pak, agar tidak beranggapan bahwa Allah menciptakan manusia itu abasan, hanya main-main. Jadi panjenengan disuruh oleh Allah untuk merenung mimma khuliqa mimma indafik, agar manusia tidak beranggapan manusia hidup di dunia ini hanya sekedar abasan, main-main. Tidak. Makanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, surat Al-Kahfi surat yang ke-18 ayat 37, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Wahai manusia, apakah kamu beranggapan bahwa kami Allah menciptakan kalian itu hanya sekedar main-main, seperti anak kecil main-main, tanah dikumpulkan kemudian dikencingi, setelah mengental lalu diambil, ada orang lewat dilempar gitu. Apa begitu? Jawab Allah, tidak. Allah menciptakan manusia itu dengan dua tujuan. Tujuan pertama apa? Ma'rifatullah. Manusia diciptakan itu agar kenal sama Allah. Karena Allah berjuta-juta kali mengenalkan dirinya apa ya? Dalam Al-Quran. I'lamu, ketahuilah. Anani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah yang menciptakan kamu dan segala-galanya. Berarti tujuan panjenengan hidup di dunia ini pertama apa? Ma'rifatullah, kenal Allah. Lah setelah kenal baru wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, beribadah. Karena tak kenal maka tak cinta kan? Maka kenali dulu Allah, siapa Allah. Setelah kenal barulah beribadah kepada Allah. Itu tujuan Allah menciptakan saya, itu tujuan Allah menciptakan panjenengan.
Kemudian tujuan yang ketiga adalah apa, Pak? Mengapa Allah menyuruh falyanduril insan, agar manusia merenung dari apa manusia diciptakan. Yang ketiga adalah agar manusia percaya biyaumil ba'si, dengan adanya hari bangkit. Jangan dianggap ketika manusia hidup setelah wafat mati untuk selamanya. Jangan. Setelah ada alam barzakh nanti ada yaumul ba'si, hari berbangkit. Makanya di dalam ayat berikutnya Pak ya, tadi dicelangkan wa innahu ala roz'ihi laqadir, ayat yang ke-8. Setelah falyandurul insan mimma khuliq, kemudian diteruskan innahu ala roz'ihi laqadir. Setelah manusia habis umurnya Pak, habis ajalnya, maka manusia meninggal dunia. Setelah manusia meninggal dunia, kemudian trompet yang pertama ditiup, semua makhluk yang masih hidup mati, kemudian jagat raya hancur. Lah setelah jagat raya hancur, barulah yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Bumi yang kita tempati ini diganti oleh Allah dengan bumi baru. Mengapa harus diganti? Iya Pak, karena akan ditempati manusia sejagat, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Iblis jin sejagat, mulai dari iblis sampai jin terakhir, ditempati malaikat sejagat, ditempati hewan mulai zaman Nabi Adam sampai hewan yang terakhir. Makanya bumi kalau hanya segini ini tidak bisa Pak. Jenengan tahu Gelora Bung Karno atau Senayan apa ya, tribunnya itu hanya memuat 600.000 orang tribunnya Pak. Kemudian lapangannya kalau ditempati orang Pak hanya muat 2 juta orang. Lapangan sebegitu luas hanya muat 2.600.000. Kalah dengan Masjidil Haram, muat jamaah 3 juta. Bayangkan. Padahal sekarang aja menurut perkiraan Pak, mulai dari Nabi Adam sampai sekarang ini Pak, itu sudah 15 miliar manusia. Yang masih hidup sekitar 7 miliar. Begitu. Makanya perlu diganti dengan bumi yang lain. Makanya setelah itu baru trompet yang kedua ditiup. Begitu trompet kedua ditiup, malaikat hidup kembali, jin hidup kembali, kemudian manusia hidup kembali. Inilah yang dimaksud innahu ala roz'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah itu betul-betul kuasa menghidupkan kembali manusia-manusia yang telah mati, yang tinggal tulang belulang yang rapuh, mampu menghidupkan jin kembali, begitu pula malaikat. Kemudian kapan hari itu terjadi? Yauma tublas sarair, yaitu pada hari kiamat. Di mana pada hari kiamat itu tubla ditampakkan as-sarairu, semua rahasia yang ditutup-tutupi oleh manusia, rahasia yang ditutup-tutupi oleh pendukung-pendukungnya Pak. Semuanya akan dibuka pada hari itu. Makanya berhati-hatilah. Mengapa berhati-hati? Ya karena semua rahasia dibuka. Ya kalau rahasia baik, menyenangkan itu, sehingga kebaikan panjenengan diketahui oleh orang banyak, dan spontan waktu itu jenengan dipuji-puji oleh orang-orang.
Namun bagaimana kalau itu rahasia yang jelek? Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Makanya di dalam Al-Quran Allah menerangkan sedikit yang akan dibuka. Pertama, al-ghulul, pengkhianatan. Zaman sekarang namanya apa? Korupsi. Itu pun pada hari kiamat akan dibuka. Lihat surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 161. Allah Ta'ala mengatakan, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang pernah berkhianat, pernah korupsi, maka barang yang dikorupsi akan dibawa menghadap Allah besok pada hari kiamat. Bayangkan. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai para sahabatku, jangan sampai aku melihat kamu datang menghadap Allah dengan nyunggi ontang yang bersuara waktu ya. Jangan sampai aku melihat kamu datang menghadap Allah nyunggi sapi yang mengembang. Jangan sampai aku melihat kamu datang menghadap Allah memikul kambing tai aru yang mengembek. Bayangkan, hanya sayang Nabi hidup pada zaman dulu ya, yang dilihat Nabi hanya unta, sapi, kambing. Umpama sampai sekarang Nabi mengatakan, jangan sampai wahai umatku aku melihat kamu datang menghadap Allah mikul gunung, gowo aspal. Bawa apa lagi Pak? Kan banyak yang dikorupsi itu. Dan ini berat Pak. Mengapa berat? Karena semua kezaliman yang berkaitan dengan makhluk itu kan akan diselesaikan Pak. Ya, kalau dosa terhadap Allah secara langsung mudah untuk diselesaikan, istighfar bisa selesai, tobat bisa selesai. Namun kalau kezaliman yang berkaitan dengan masyarakat ini repot. Seperti yang pernah terkena kasus bansos ya. Dia mengambil hak rakyat, maka besok pada hari kiamat dia akan dituntut 273 juta warga Indonesia Pak. Akan berbondong-bondong menghadap kepada Allah, lalu mengatakan, ya Allah, Pak ini pernah gasak bansos. Itu kan resiko. 273 juta loh. Kan repot itu. Padahal pada waktu itu fama lahu min quwwatin wala nasir. Manusia sudah tidak punya kekuatan, tidak punya pembela. Ya sekarang masih bisa menguasai polisi, bisa menguasai tentara, bisa menguasai hakim, bisa menguasai jaksa, sehingga semuanya bisa membela, akhirnya aman dan selamat. Lah pada hari kiamat fama lahu min quwwatin wala nasir. Manusia tidak lagi punya kekuatan, manusia tidak ada lagi yang memiliki pembela, pendukung, sehingga waktu itu nafsi sendiri. Bayangkan. Itu gambaran pertama. Kemudian yang kedua Pak, Allah pun memberi penjelasan itu. Sayutawwaku nama bakhilu bihi yaumal qiyamah. Orang-orang Islam yang waktunya zakat tidak mau mengeluarkan zakat diancam oleh Allah. Besok pada hari kiamat, harta kekayaan yang tidak dizakati akan dikumpulkan oleh malaikat, kemudian dikalungkan kepada pemiliknya. Mungkin jenengan ngomong, enak Pak, wong saya punya harta emas batangan Pak.
Sehingga besok kalau hari kiamat kok dikalungkan saya enak, berarti apa? Cantik sendiri. Yang lain-lain tidak membawa apa-apa, saya malah membawa kalung dari emas. Kata Nabi, musilah bisujain akro, emas simpanan yang tidak dikeluarkan zakatnya, harta kekayaan yang tidak dikeluarkan zakatnya, besok akan diwujudkan ular. Ularnya itu tidak sembarang ular, tapi sujaun, pemberani. Berarti tahu orang nyaut lah, nyamber itu. Akro'u, apa? Butak kepalanya, Pak. Berarti ular yang kelas profesor itu. Itu yang dikalungkan. Kemudian langsung ya'khudhu bilah jamatai. Ini Pak, langsung dicatek plek, berwol darahnya keluar, sini lagi berwol gitu, sambil mengatakan ana malukan, aku adalah hartamu, ana kanjuka, aku adalah simpanan-simpanan kamu. Ketika hidup di dunia tidak ketahuan Pak ya, dia zakat atau tidak ketahuan, dia korupsi atau tidak ketahuan. Besok pada hari kiamat ketahuan. Yang korupsi ya ketahuan, uwaya plus raya tapi tidak zakat juga ketahuan. Itulah namanya yauma tublas sarair. Pada hari kiamat semua rahasia akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Makanya hati-hati. Begitu pula ada orang laki-laki yang punya istri lebih dari satu, Pak. Harus adil itu. Kalau tidak adil, besok dibuka rahasianya oleh Allah, Pak. Ada di antara panjenengan yang punya istri lebih dari satu? Boleh, Pak, tidak apa-apa. Yang penting apa? Adil. Adil. Iya. Seperti Nabi, Pak. Saking adilnya Nabi, Pak. Setiap pergi selalu mengajak satu istrinya. Diundi, Pak. Yang sudah keluar undiannya tidak ikut lagi, Pak. Setelah 9 semuanya pernah diajak pergi, baru diundi lagi. Yang keluar undiannya baru itu. Sampai Nabi Muhammad sakit mau wafat, Pak. Diundi, Pak. Tiap hari dibopong banyak istri, kemudian ke rumah istri B, kemudian berikutnya C gitu. Hanya ketika Nabi merasa mau meninggal dunia, Nabi tanya, besok di mana itu? Di rumahnya ini, Bi. Besoknya lagi di rumahnya ini. Besoknya lagi di rumah Aisyah, Bi. Langsung Nabi ngomong, wahai para istriku, bolehkah selama aku sakit, aku diramut di rumah Aisyah saja? Ternyata semua istri setuju, Pak. Tidak apa-apa. Akhirnya Nabi dibopong ke rumah Aisyah. Persis, Pak. 3 hari Nabi wafat. Padahal Nabi Muhammad mengatakan Nabi itu di mana saja wafat, disitulah kuburannya. Umpama Nabi kok ceramah di Masjid Raudhatul Jannah, lalu pas ceramah mati, Pak, ya di sini kuburannya, Pak. Makanya Nabi Muhammad dikubur di kamar Nyai Aisyah, dan kamarnya Aisyah itu sempit, Pak. Hanya bisa ditempati Nabi Muhammad, Abu Bakar, tinggal 1. Mau ditempati Aisyah kalau sudah wafat. Ternyata ketika Umar ngimami sholat subuh, ditikam oleh penjahat, ya. Kemudian jatuh, mau wafat, menyuruh anaknya, Dul, tanyakan kepada Aisyah, boleh tidak kalau saya wafat minta dikubur di dekat 2 teman saya itu. Akhirnya Abdullah datang ke rumah Aisyah, Bu, ayah saya tertikam musuh, Bu, mau wafat, Bu. Dia tanya apakah boleh umpama dia wafat minta dikubur di dekat Nabi dan Abu Bakar itu. Kata Aisyah, Dul, sebetulnya itu tempat saya, Dul. Karena bapak menjaluk, gak apa-apa lah, aku ngalah itu. Al-isaru fi ghairil ibadati apa? Mahbubun.
terpuji Pak, mengalahkan diri dalam urusan yang tidak ada unsur ibadah itu terpuji. Namun kalau urusan ibadah tidak boleh ngalah Pak, pun jenengan di sop depan saja, aku belakang saja, tidak boleh Pak. Karena apa? Sop depan pahalanya paling tinggi kan begitu kan. Nah itu bukti Pak, seperti itu. Akhirnya Abu Umar diberitahu, ya diberi izin ya. Masa Allah Umar tertawa terlanjur Pak, dari sebalik Pak, wafat. Jadi wafat dalam keadaan tertawa. Tertawanya bukan karena apa-apa, tapi apa? Karena diberi izin dikubur di dekat Nabi, di dekat itu. Begitu. Nah ini resikonya Pak. Makanya harus betul-betul berhati-hati. Nah sekarang diteruskan Pak. Itulah namanya Nabi Muhammad adil di dalam mempergauli istri-istrinya. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan mangkanat indahum ra'atani falam yakdil bainahuma ja'a yaumal qiyamah wasaku sakitun. Rawahu Tirmidzi dan Al-Hakim. Artinya siapa yang punya istri lebih dari satu, kemudian kok tidak bisa berlaku adil, walaupun di dunia tidak kelihatan, besok pada hari kiamat dibuka oleh Allah. Bagaimana cara Allah membuka? Dia bangkit dari kubur, melakunya miring Pak. Ini hilang satu Pak. Hilang satu ini. Berarti begini. Gini, miring. Karena apa? Dia condong hanya mbok nom saja itu. Mbok awak dilupakan. Akhirnya ketika bangkit dari kubur harus menghadap kepada Allah, dan waktu itu tidak ada bis kota loh Pak, itu harus melaku sikil itu. Dia dengan keadaan miring, seolah-olah lambungnya yang satu tidak ada. Kemudian yang paling berat lagi apa? Pemakan riba. Ketika di dunia tidak ada orang tahu dia itu memakan riba atau tidak, namun ketika di akhirat dibuka oleh Allah. Bagaimana mereka? Mereka dibikin oleh Allah kumpul di ora-ora maksar, menghadap oleh Allah, melakunya Pak, jatuh bangun, berdiri, bergerak, gelundung, jatuh, berdiri lagi, bergerak, gelundung, jatuh. Ya kalau bangun jatuh di dunia Pak ya, bagus. Bangun jatuh mengejar cinta gitu. Namun kalau bangun jatuh di akhirat bahaya. Pertanyaannya, mengapa orang-orang yang makan riba ketika dibangkitkan dari kubur menghadap Allah bangun jatuh? Iya Pak, karena perutnya terlalu besar. Seperti boneka Pak, di depan Momoyo, tahu Moya, bakul es, yang di depan tokonya ada apa? Ada pelembungan gede, perutnya besar gitu Pak. Itu seperti itu. Karena terlalu besar perutnya, kakinya kecil, ya sudah gelundung jatuh. Dan lebih mengerikan lagi apa? Keluarlah dari duburnya ular. Itu resiko akilur riba, orang yang memakan riba. Ternyata tidak hanya amal buruk yang ditampakkan oleh Allah, amal baik panjenengan yang panjenengan rahasiakan, walaupun tonggo tidak tahu, sampai panjenengan berinfak, tangan kanan berinfak, tangan kiri tidak tahu, begitu itu pun besok pada hari kiamat akan dibuka. Yaumatublas sarair. Lihatlah, ada seorang ulama Pak, namanya Yusuf Al-Abid. Dia itu puasa Daud bertahun-tahun. Jangankan orang lain tahu, istrinya sendiri tidak tahu. Aneh kan? Istri tidak tahu kalau suaminya itu puasa Daud bertahun-tahun.
Mengapa tidak tahu? Karena dia kerjanya ditaruh di pasar. Tiap pagi berangkat ke pasar, dia disangoni bontotan oleh istrinya. Kemudian kalau dia poso, bontotan itu diberikan kepada orang-orang miskin. Setelah asar selesai baru pulang kerja. Kemudian maghrib habis jamaah baru makan. Begitu terus Pak. Sehingga istri menganggap dia ya biasa, karena tiap hari dikasih bontotan dibawa. Ternyata dia puasa. Itu pun dirahasia akan dibuka oleh Allah, dan ketika dibuka yang membuat dia senang. Begitu pula berapa banyak zikir-zikir siri yang jenengan lakukan Pak ya, sambil jalan-jalan, yang lain-lain sibuk dengan HP-nya, jenengan wiridan la ilaha illallah, walaupun hanya hati yang bergerak, itu kan rahasia. Besok pada hari kiamat akan dibuka juga. Hadirin yang berbahagia, itulah mengapa kita harus merenung terhadap asal mula ciptaan kita. Pertama, agar kita tahu, agar kita tidak menyombongkan diri. Yang kedua, agar kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia dengan keadaan yang jelimet seperti itu bukan untuk main-main, namun ada tujuan pokok, yaitu mengenal Allah dan beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir, agar kita sadar setelah ini ada kehidupan akhirat, sehingga kita perlu mempersiapkan diri. Sekian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.